Tahu berita ormas yang bersih tegang dengan pecalang di Bali nggak? Atau ormas yang justru berantem sama ormas lain sampai bikin kerusuhan. Bahkan ada juga ormas yang terang-terangan minta THR ke perusahaan kayak udah jadi kewajiban. Kok bisa ya organisasi yang seharusnya mewakili masyarakat malah sering meresahkan masyarakat itu sendiri? Faktanya, aksi-aksi seperti ini bisa bikin Indonesia rugi sampai ratusan triliun rupiah. Di video ini, kita akan bahas kenapa fenomena ini bisa muncul dan kenapa sih kok ormas bisa berperilaku seperti itu. Kalau kalian tertarik dengan bahasan kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Baiklah, karena kita akan terus ngobrolin topik-topik penting dengan cara yang ringan, tapi tetap masuk akal. Ormas, atau organisasi kemasyarakatan, pada dasarnya adalah kelompok yang dibentuk oleh warga negara secara sukarela. Tujuannya ya bisa macam-macam, mulai dari kegiatan sosial, budaya, pendidikan, keagamaan, sampai politik. Idealnya, ormas berfungsi sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memperjuangkan kepentingan warga dan menjaga nilai-nilai demokrasi. Tapi dalam kenyataannya, nggak semua ormas berjalan di jalur itu. Kalau ditarik ke sejarah, ormas udah muncul bahkan sebelum Indonesia merdeka. Budi Utomo dan Sarekat Islam adalah dua contoh awal dari ormas yang menjadi simbol perlawanan penjajah. Setelah kemerdekaan, muncul juga ormas kayak NU dan Muhammadiyah yang ikut membangun pendidikan dan menguatkan solidaritas sosial masyarakat. Pada masa itu, ormas benar-benar menjadi ruang buat rakyat untuk bersuara. Perubahan baru mulai terjadi di era Orde Baru. Saat itu, ormas gak hanya dikendalikan, tapi juga diarahin sama pemerintah buat jadi alat kontrol politik. Beberapa ormas justru digunakan untuk menekan kelompok yang dianggap berseberangan, seperti dalam operasi pemberantasan PKI. Dari sini, mulai itu terjadi transisi perubahan ormas yang dulunya mewakili suara rakyat, berubah jadi perpanjangan tangan pemerintah dan punya kekuasaan. Sampailah kita di era kebebasan berorganisasi setelah Reformasi 98. Ini sebenarnya hal yang baik, tapi di sisi lain juga membuat munculnya banyak ormas baru dengan berbagai kepentingan. Sampai sekarang, tercatat ada ratusan ribu ormas yang beroperasi di Indonesia. Tapi sekarang malah banyak ormas yang secara fungsi kita pertanyakan. Dan juga malah mulai bikin resah. Mereka nggak ragu minta THR ke perusahaan dengan cara yang terkesan memaksa. Nyegel pabrik, bahkan nutup akses kawasan industri. Ini udah jauh ya dari tujuan awal mereka. Malah mirip preman, tapi kayak punya legalitas. Dampaknya nggak cuma soal kerusuhan, tapi bisa bikin dunia usaha takut berinvestasi. Ketua Himpunan Kawasan Industri Indonesia bilang, kerugian akibat ormas bisa sampai ratusan triliun rupiah. Ini nggak cuma bikin perusahaan rugi, tapi kita semua juga kena imbasnya. Lapangan kerja hilang, ekonomi lesu, dan citra Indonesia jelek di mata investor. Dulu, ormas lahir karena semangat kebersamaan dan perjuangan. Orang-orang bikin organisasi karena pengen ikut nyumbang sesuatu buat masyarakat. Entah itu lewat pendidikan, dakwah, atau perlawanan terhadap penjajah. Tapi seiring waktu, cara pandang terhadap ormas ikut berubah. Sekarang, banyak ormas dibentuk bukan cuma karena semangat perjuangan atau ideologi, tapi juga karena kebutuhan baru. Misalnya, pengen punya wadah atau komunitas, akses ekonomi, atau posisi yang bikin mereka bisa dihargai di lingkungan sekitar. Nggak melulu masalah idealisme. Masalahnya beberapa ormas ini juga udah lama ada dan kadang malah dapet tempat di mata pemerintah. Akhirnya bisa jadi merasa kayak kebal hukum, kayak punya izin nggak tertulis gitu buat bertindak semaunya karena merasa dilindungi atau dianggap berguna. Dan buat para anggotanya, ikut ormas bisa jadi cara buat dapet identitas dan rasa memiliki komunitas. Tapi sayangnya, kalau solidaritas itu dicampur dengan emosi dan ego, kadang berubah jadi aksi yang keras, bahkan rusuh. Dari sini kita bisa lihat ya,
kenapa ormas bisa berubah jadi aktor yang bikin kerusuhan atau ganggu ketertiban. Banyak faktor yang bikin mereka bisa bertindak gitu. Mulai dari tekanan ekonomi, rasa ingin dihargai, sampai pengaruh sosial di lingkungannya. Mereka nggak selalu niat jahat dari awal, tapi situasi dan sistem kadang bikin mereka jalan ke arah yang lebih agresif. Masalahnya, kalau dibiarkan terus, dampaknya tuh nggak main-main. Dunia usaha bisa takut buat investasi, lapangan kerja jadi seret, dan masyarakat ikut dirugikan. Ini bukan cuma soal ormasnya aja, tapi juga soal bagaimana sistem sosial dan hukum di sekitar kita bekerja, atau malah nggak bekerja. Solusinya, pertama, kita perlu lebih paham dulu. Jangan asal menghakimi, tapi coba lihat kenapa mereka bisa bertindak begitu. Mungkin ada sesuatu yang bisa diperbaiki dari sistem sosial kita. Yang kedua, peran pemerintah penting banget buat ngasih kepastian hukum dan keamanan, supaya nggak ada lagi ruang buat ormas-ormas yang nyalahin batasan. Dan yang terakhir, kita sebagai masyarakat juga punya peran. Mulai dari nggak ikut-ikutan memperkuat budaya intimidasi, sampai mendukung kebijakan yang adil dan berpihak pada semua pihak, bukan cuma yang punya massa. Karena kalau lingkungan kita lebih adil dan terbuka, kemungkinan konflik sosial juga bisa berkurang. Kalau kalian ngerasa topik ini penting buat dibahas lebih luas, jangan lupa like videonya, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe channel Baiklah biar nggak ketinggalan bahasan menarik lainnya.